Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas satu judul yang kaitannya dengan Ramadan dan kesehatan mental, ya. Baik. Seperti biasa, Bu Ita, biasanya modul-modul kami ini kan ditinjau dari biologi dan juga neuroscience. Jadi saya mohon izin untuk dibantu dengan slide-slide presentasi, ya Bu. Saya share screen terlebih dahulu ya. Ya, Ramadan bulan membangun kesehatan mental keluarga, ya. Mungkin juga sahabat-sahabat sudah sering dengar, sering juga mendapatkan tausiahnya dari guru-guru kita yang lainnya juga, ya. Bahkan berulang kali setiap tahun kita senantiasa diingatkan, ya. Tapi memang inilah yang disebut proses latihan, proses pembelajaran, yaitu harus diulang-ulang, ya. Allah mengajarkan kita bagaimana menyadari sesuatu itu dengan diulang-ulang, ya. Termasuk saum Ramadan ini kita setiap tahun diulang-ulang sejak kita mulai kecil sampai usia saat ini, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan kesehatan mental, ya. Baik, sebelumnya kita akan bicara dulu tentang mental ini apa sih, ya. Mental ini kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah suatu hal yang bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Jadi kalau orang bilang mental itu artinya sesuatu yang ada di batin, ya, dan watak manusia. Sering juga disebutnya psikis, ya, mental ini. Terus kalau kesehatan mental atau mental health ini sesungguhnya, ya, kondisi batin manusia. Kalau di kamus ini bisa anggap batin itu sesuatu yang di dalam, ya. Nah, kemudian kesehatan mental yang baik adalah kondisi batin dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Itu kalau kita sudah bisa seperti itu berarti kesehatan mental kita ini baik. Mental health kita ini baik, ya. Jadi tentram, tenang, ya. Bukan berarti setiap hari tidak ada masalah, bukan, ya. Masalah selalu ada, ya, karena masalah itu kan ada matematikanya. Situasi kondisi plus emosi negatif, ya. Nah, setiap hari kita akan berhadapan dengan masalah. Tapi waktu berhadapan dengan masalah itu, ya, bisa nggak segera kita tentram dan tenang sehingga, ya, kita bisa menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang yang kita temui, kita chatting, wah, pokoknya sangat-sangat menyenangkan. Itu berarti kondisi kita baik, ya. Karena ada orang mental health-nya buruk. Ya tentu kalau dibilang mental health yang buruk, nah kebalikan dari ini semuanya, ya. Kehidupannya gelisah, ya, gemerungsung, ya, dan tidak menikmati sehari-hari, ya, selalu mau terburu-buru, ya, terus ada keinginan kontrol yang tinggi, ya, dan itu tadi, ya, tidak menghargai orang sekitar, ya. Kalau kita dengan tenang kan asik, lihat mbak kita di rumah, rasanya ya Allah terima kasih ada mbak di rumah. Bahkan kadang-kadang bukan lagi kita berterima kasih pada makhluk hidup, tapi pada barang-barang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, ya. Saya selalu itu setiap hari terima kasih laptopku karena laptop saya ini mungkin, ya, kalau dia bisa ngomong mungkin dia capek juga setiap hari dipakai. Terima kasih kipas angin yang ada di samping saya ini. Ya, itu sangat menikmati, ya, itu. Ya, dengan belajar seperti itu saja kita bisa mempunyai kesehatan mental yang positif atau baik, ya. Kemudian puasa itu sehat, betul nggak sih? Betul banget. Dan ini bukan satu dua risetnya, ya, udah banyak sekali. Dan mungkin saya tidak mungkin memaparkan semuanya karena sangat banyaknya. Dan semakin kita belajar bahwa saum atau paling tidak, ya, masih di taraf puasa saja, ya. Kalau saum kan sudah di tingkatnya di atasnya puasa, ya. Puasa, syam, saum, ya. Kalau puasa hanya tidak makan, minum, tidak berhubungan intim yang sudah menikah misalnya. Kalau saum itu sudah, ya, sudah lebih kepada, ya, matanya juga puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, kolbunya puasa, seperti itu, ya. Nah, jadi banyak sekali riset ini. Ada juga yang merasa saya ini baru menuju sehat fisik dan psikis.
bahwa ya, puasa ini menuju sehat fisik dan psikis, ini betul. Kenapa? Karena ya kita kan senantiasa latihan terus, belajar terus, latihan terus, belajar terus ya. Nah, bulan Ramadan ini betul-betul bulan training yang Allah pilihkan ya. Dan ini universal dan serempak di dunia. Mana ada training yang serempak di dunia kalau bukan ya Islam yang adakan, yaitu Ramadan. Serempak di dunia ya. Nah ini kemudian kalau kita bicara fisik dan psikis kan kita berarti bicara tubuh kita ya. Masya Allah tubuh kita ini Allah ya Allah. Wah, kami anak kedokteran ini ya termasuk putranya Bu Itarini itu setiap hari melihat ya tubuh kita Bu. Betul ya kalau kita makin kenal sama tubuh kita tuh makin ya Allah ya, makin cinta pada Sang Maha Pencipta ya. Itu makanya kalau kita ya menikmati terus kita lihat-lihat walaupun mungkin kita tidak sekolah kedokteran tapi kalau ada seminar-seminar tentang kesehatan kan kita jadi oh itu tubuh saya ya gitu ya. Dan untung semua organ ini tertutup. Ya, kalau enggak, waduh, kita bisa lihat usus, bisa lihat paru, bisa lihat jantung dan sebagainya. Ya, jadi pada kulit kita saja kita harus bersyukur ya Allah, terima kasih Engkau berikan kulit apapun warnanya. Kenapa? Karena menutupi apa yang ada di dalamnya, masya Allah. Ya, nah, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki pada saat kita puasa atau saum, dia ya ada banyak sekali mekanisme metabolisme yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau bicara mental harus bicara fisik juga ya. Mau bicara fisik harus bicara mental karena dia two in one, fisik dan mental. Ya, fisik dan psikis ya. Karena memang dia jadi satu sebetulnya ya. Kemudian ya selama puasa ini tubuh mengalami proses metabolisme, makanan dicerna sekitar 8 jam ya. Jadi 4 jam makanan dicerna di lambung nih, ini lambung ya, ada sebelah kiri kita ya. Nah, dia ada asam lambung di situ, jadi diolah ya. Kemudian nanti baru dilanjutkan masuk ke usus. Nah, mulai dari usus besar, usus halus, kemudian ke usus besar, itu prosesnya juga 4 jam. Setelah itu nanti pecah-pecah ya menjadi sari makanan di usus, kemudian diabsorb atau diserap oleh pembuluh darah. Jadi di sekitar usus ini banyak pembuluh darah, diserap, dibawa dulu ke jantung, nanti jantung memompa ke seluruh tubuh, jadi nutrisi yang kita makan itu akan masuk ke sel-sel tubuh. Nah itu sekitar 8 jam, 6 sampai 8 jam. Dan sisa waktu yang 6 jam, karena kan rata-rata kalau di Indonesia 12 jam ya, mungkin di tempat lain, sahabat-sahabat yang lain lebih lama lagi ya, tapi kita pakai patokan Indonesia ya. Jadi sisa 6 jam ini sebelum berbuka adalah waktu sistem pencernaan untuk istirahat. Nah, waktu istirahat inilah banyak sekali ya keberuntungan untuk organ-organ tubuh. Kita mungkin sudah tahu ini, tetapi memang kita perlu refresh ulang-ulang agar tambah sadar. Oh iya ya Allah. Ya, sehingga waktu saumnya kita nih, puasanya kita mungkin akan beda dengan tahun lalu, beda lagi dengan tahun lalu, beda lagi sewaktu masih remaja. Jadi kalau remaja pas, aduh Ramadan, ya udah sebentar lagi, udah ngomongnya gitu ya, sebentar lagi Ramadan deh misalnya. Nah, anak-anak juga begitu, waktu anak-anak, ya puasa kan gitu ya. Tapi kan harusnya kalau usia kita ini semakin tahun, malah ya Allah Alhamdulillah Ramadan datang. Makanya nggak heran ada banyak orang juga yang sudah mulai memahami pas Ramadan udah tinggal mau pergi itu sedih banget. Ya, karena ada satu training workshop TOT yang serempak sedunia dan manfaatnya banyak sekali. Ini baru cerita tentang pencernaan saja. Ya. Kemudian, jadi puasa ada 2 fase ya untuk sistem pencernaan. Satu fase pencernaan normal itu tadi bisa 6 jam, bisa 8 jam tergantung tubuh kita ya. Kemudian fase istirahatnya 6 sampai 8 jam. Nah, fase istirahat ini terjadi degradasi di penurunan ya dari lemak dan glukosa yang di dalam darah. Jadi kolesterol juga turun, glukosa turun ya. Dan ada yang ditingkatkan apa? High density lipoprotein HDL. Ya, sahabat-sahabat Villa, kalau misalnya pernah periksa laboratorium gitu ya kan ada HDL, LDL gitu ya. Yang kolesterol bagus itu yang HDL, high density lipoprotein. Ya. Nah, kalau LDL ini orang suka bilang kolesterol jahat gitu ya.
Dan LDL nggak boleh tinggi. LDL itu harus rendah. Kan harus ada, tetap ada, tapi rendah. Ya. Jadi kita pada saat kita puasa, HDL uniknya nih dia meningkat, ya. Tapi yang LDL menurun. Nah, ini bagus banget untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi HDL ini berefek baik pada kardiovaskuler. Kalau kita bilang kardiovaskuler ini adalah sistem pembuluh kardio atau jantung. Ya. Nah, kemudian yang LDL ini yang berefek negatif, ini bagus ya. LDL ini harus rendah karena dia kalau tinggi efeknya negatif bagi kesehatan pembuluh darah. Jadi LDL harus rendah. Kalau kita periksa LDL kita tinggi, wah itu berarti istilahnya ya mungkin supaya kita ingat ya dikasih istilah oleh orang laboratorium itu kolesterol jahat gitu. Jadi kolesterol jahat nggak boleh tinggi. Ya. Tapi nggak mungkin tidak ada. Ya. Nggak mungkin tidak ada karena dia juga dalam jumlah kecil dia ada manfaatnya juga. Penjahat di dunia juga dalam jumlah kecil banyak manfaatnya juga ya. Untuk apa? Ya, untuk kita hati-hati, untuk ada aktivitasnya ya tim pengamahan gitu ya. Nah, baik. Jadi ini tentang puasa pada pencernaan, ada 2 fase pencernaan yang 6 sampai 8 jam dan istirahat. Jadi istirahat nih kalau udah di atas udah zuhur nih, wah badan udah istirahat. Itu senang banget ya badan istirahat. Ya. Nah, kemudian juga ternyata meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Ketika sedang berpuasa banyak anggapan bahwa tubuh akan lebih lemas sehingga mudah untuk sakit. Ternyata anggapan ini salah. Ya. Ternyata puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam hal ini berpuasa akan terjadi peningkatan limfosit bahkan sampai 10 kali lipat ya dalam tubuh. Ya. Karena kadang-kadang limfosit ini kan karena berperang pada ini ya, ini limfosit yang kayak gini ya. Jadi ini adalah salah satu jenis sel darah putih yang membantu melawan penyakit. Kalau ada penyakit, ada virus, ada bakteri, ada jamur dan kan dia lawan tuh. Nah, kadang dia mati kan limfositnya kan. Nah, manusia ini kalau yang dewasa itu kurang lebih limfositnya kalau yang dalam batas normal 1000 sampai 4800 atau 5000 lah ya dalam mikroliter darah. Ya, jadi kalau dalam 1 mikroliter darah itu harus ada antara 1000 atau sampai 5000. Kalau kurang bermasalah, kalau terlalu banyak juga bermasalah. Tapi ini pada kondisi seharian karena ngelawan banyak kuman, bakteri, virus, apalagi pandemi seperti ini ya, jamur, maka kan limfosit mati ya. Nah, ternyata saum atau puasa dia akan terjadi peningkatan sampai bahkan 10 kali lipat. Ya, keren banget ya puasanya, Masya Allah. Jadi kondisi ini tentunya dapat memberikan pengaruh yang besar untuk sistem kekebalan tubuh sehingga puasa dapat menjadi proteksi dari berbagai virus ya, dan teman-temannya ya yang akan masuk ke tubuh. Ya, nah. Kemudian mengatasi encok dan sakit sendi. Ya, kita karena umur kayak gini mulai agak-agak encok ya Bu Ita dari ini. Ya, Bu Aisyah, encok tuh apa sih ya? Encok itu istilah umum ya. Itu biasanya encok itu karena ya asam urat yang berlebihan. Jadi kalau teman-teman, aduh nih aku encok itu kalau bahasa medisnya asam uratnya bertumpuk melebihi ya itu encok ya. Kalau sakit sendi ini orang bahasa populernya rematik. Ya, tapi kalau istilah rematik saya rheumatoid arthritis ya. Dia ngilunya sama tapi posisinya beda dan penyebabnya beda. Kalau sakit sendi ini atau rematik ini lebih kepada autoimun ya. Kalau encok lebih kepada makanan, pola makan yang berlebihan asam uratnya. Dan sekali lagi asam urat harus memang ada tapi nggak boleh berlebihan ya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada namanya sel penetral alami, yaitu tadi limfosit dan kawan-kawannya. Jadi puasa meningkatkan sel penetral alami. Jadi penelitian menyebutkan bahwa adanya korelasi antara meningkatnya sel penetral sebagai pembasmi bakteri, sehingga radang sendi, rheumatoid arthritis, dan juga penyebab encok ya asam uratnya. Oh ini maaf ada typo ya, menjadi lebih baik dengan sendirinya. Ya. Tapi kok saya masih ngilu Bu Aisyah sendinya. Ibu kalau nggak puasa lebih ngilu lagi Bu. Gitu. Gimana dong nih kan udah puasa tapi masih ngilu. Alhamdulillah itu udah berkurang sesungguhnya.
Ya tinggal ibu ya atau kita perhatikan makanan kita. Waduh, tadi malam makan seafood deh. Makanya kalau ibu makan seafood ya harus ya terkontrol ya. Aduh enak banget Bu Aisyah. Bu itu suka seafood nggak Bu? Wah saya kalau dikasih kerang ya udang seneng banget. Suka Bu? Suka ya. Ya. Nah, tentu kalau kalau dari dunia kesehatan, kalau asam uratnya tidak mau berlebihan, tentu waktu makan seafood atau makan yang ada kandungan asam urat, nah kita minum ya, kita ada penetralnya itu apa namanya? Allopurinol. Tapi allopurinol itu diminumnya obat itu ya sambil makan ya. Jadi pertengahan makan sebelum si protein-protein ini mengendap menjadi asam urat di sendi-sendi, maka dia diurai oleh allopurinol. Ya, ini boleh ditambahkan allopurinol. Ya, tapi ketahuilah kalau kita tidak puasa itu lebih sakit lagi. Ya, lebih sakit lagi. Oke. Baik. Kemudian terjadinya penurunan glukosa dan berat badan. Oh, masa sih puasa bisa bisa banyak ibu-ibu atau banyak di antara kita mengatakan, aduh saya puasa tambah besar ya, gitu ya. Sesungguhnya enggak, sesungguhnya kita bicara yang sesungguhnya dulu ya. Nah, jadi ada penelitian telah dilakukan oleh 81 mahasiswa Universitas Tehran of Medical Science menyatakan bahwa berpuasa dapat menurunkan berat badan, indeks massa tubuh, glukosa, trigliserid, kolesterol, ya, dan high density lipoprotein ini meningkat dan juga yang LDL-nya menurun, ya. Jadi studi tersebut menunjukkan bahwa ketika berpuasa maka tubuh akan mulai mengurangi produksi glukosa dan mengendalikan kolesterol sehingga berat badan menjadi lebih terjaga. Ya. Kalaupun kita merasa Ramadan jadi kok jadi gemuk ya gitu. Ya, berarti waktu bukanya mungkin yang harus dikontrol kembali ya, karena kadang-kadang kita bukanya enak-enak ya. Karena kayaknya kalau Ramadan itu sesuatu yang kepengen kita ya, menyajikan buka puasa yang lebih enak, dan biasanya kalau enak itu pasti ada kolesterolnya ya, gulanya banyak ya. Ya, jadi sekali lagi pada dasarnya idealnya puasa ini ya menurunkan glukosa, kolesterol dan berat badan. Hanya sekali lagi pengendalian pada saat buka puasa atau sahur itu tentu berpulang pada diri masing-masing ya. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Atau ada kalimat juga yang mengatakan, ya makan, sebentar lagi. Oh, baik. Ya, itu elektroniknya kita ganti dulu ya. Oke, sebentar ya. Ya, baik. Ya, kembali ya. Rasulullah SAW bersabda, kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali setelah lapar, dan bila makan kami tidak sampai kenyang. Jadi kita makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan memang lauk paling enak itu lapar ya memang. Mau apapun yang ada di depan kita, sederhana apapun, jadi enak banget karena lapar. Ya, jadi Nabi meminta kita seperti ini. Nah, kalau kita pola makannya seperti ini, insya Allah itu tubuh seimbang. Ya, jadi sekali lagi pada saat kita mulai makan, pokoknya ingat saja ya, karena tentu di usia-usia kita seperti ini mungkin akan berbeda seperti waktu remaja atau anak-anak. Karena waktu anak-anak dan remaja kan kita masih stabil nih badannya ya. Tapi kalau udah umur-umur segini sudah dipakai bertahun-tahun itu setiap organ tubuh, maka dia butuh sesuatu yang pengendaliannya. Ya, dan ini hadis ini sangat populer sekali, dan tetapi insya Allah ya dengan kita mengulang-ulang ini kita bisa menerapkannya ya insya Allah. Ya. Kemudian ya ini saya mau cerita tentang human brain ya, ini otak manusia. Allah ciptakan otak manusia, ada otak besar dan ada otak kecil.
kemudian dia terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri, gitu ya. Nah, ini setiap seminar-seminar saya sering bawakan dan bicara tentang otak nggak pernah ada habis-habisnya ya. Nah, sekarang kita masuk tentang meningkatkan kesehatan mental. Ya. Jadi studi tentang puasa yaitu membuat badan bisa memproduksi hormon endorfin yang dapat membantu meningkatkan mood saat beraktivitas. Ya, endorfin ini adalah satu dari 4 hormon bahagia dan hormon cinta. Ya. Mobil khusus endorfin ini sebetulnya morfin alami. Endorfin ini morfin alami, dan kalau kita tanya morfin itu gunanya apa? Morfin itu painkiller atau penghilang rasa sakit atau pengurang rasa sakit. Jadi keren banget ya puasa ternyata. Tapi memang betul ya, puasa ini endorfin kita tuh terproduksi. Ya. Jadi badan tuh itu tadi kan ya sudahlah ya enak badannya, terus tadi kan imunitas naik, sel penetral naik, sendi-sendi yang tadinya suka ngilu-ngilu dia berkurang. Jadi itu kerjasama walaupun beda-beda nanti tugasnya di mananya ya. Tapi itu luar biasa puasa ya. Jadi Mas, yang penting harus tahu bahwa efek tentang produksi hormon endorfin ini memang tidak akan langsung terjadi saat di hari pertama, ya. Nanti mulai hari ketiga, keempat dan seterusnya tuh dia makin terasa enak, makin terasa enak. Maka kadang-kadang ada orang hari pertama puasa sampai hari ketiga dia sebisanya tidak terlalu banyak aktivitas dulu, ya dia lebih banyak di rumah dulu, tenang-tenang. Nah, setelah hari ketiga, keempat dan seterusnya itu baru ya tubuh kita mulai enak nih pada saat beraktivitas ya, mood kita juga sudah mulai bagus ya. Jadi tubuh bisa lebih baik dalam melakukan kontrol emosi. Gimana sih produksi hormon endorfin Bu Aisyah? Di sini ya. Ini ada namanya kelenjar pituitary, di sini ada hormon bahagia dan hormon cinta. Ya, ada 4 itu teman serangkai. Ada kita pernah dengar barangkali dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ya. Nah, nama-nama hormon ini memang tidak bisa dibahasa Indonesia kan, karena ini pakemnya dari sana bahwa ini namanya itu ya. Tapi ingat hormon-hormon ini yang ciptakan Allah. Para ilmuwan itu, para riset itu hanya mengobservasi, meriset dan memberi nama saja, ya, memberi nama saja. Ya. Kebetulan yang pertama merisetnya adalah orang-orang Latin, makanya diberi nama bahasa Latin. Ya di sini. Di mana tuh Bu Aisyah? Itu di dasar otak. Ya, kurang lebih persis di pertemuan 2 alis mata kita nih. Ya, kalau ini coba boleh dipegang pertemuan ini. Nah, ini kalau dipegang di sini, ini kalau dibor ke dalam, itu sejajar dengan kelenjar pituitary itu. Nah, itu. Ya, puasa bisa mengeluarkan endorfinnya khusus lagi, endorfinnya khusus. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Sebetulnya selain puasa, hormon-hormon ini bisa keluar lewat apa, Bu Aisyah? 1, tersenyum. Ya, makanya kenapa kita kalau senyum tuh enak banget. Karena ini hormon dari pituitary ini keluar, masuk mana? Pembuluh darah. Habis itu ke jantung. Habis itu jantung pompa. Habis itu ke seluruh tubuh. Dan memang jalannya pelan. Pelan. Ya. Terus apa lagi yang bisa membuat hormon bahagia dan cinta ini keluar? Ya, tertawa. Ya. Jadi di Ramadan ini apalagi anak-anak masih di rumah, ya gimana caranya pokoknya ya kalau anak-anak cerita, walaupun kadang-kadang kata orang tuanya nggak lucu, ibu ketawalah dulu ya Bu, jangan dipikirin ya, karena banyak juga anak-anak sudah cerita lucu, ibunya nggak ketawa-ketawa, ya. Padahal anak-anak kalau ibunya ketawa dia ikut ketawa lagi kan, nah hormonnya keluar lagi, ya. Apalagi yang membuat hormon bahagia dan cinta ini keluar? Dibelai, dipeluk, dibelai. Makanya kasihan yang jablay Bu, yang LDR itu ya nggak dapat hormon bahagianya lewat sentuhan ya. Masya Allah. Terus apalagi yang bisa keluar ya, bergerak, bergerak. Makanya kita kalau ya bergerak tuh enak. Orang-orang habis olahraga tuh senang ya. Dan alhamdulillah kita umat Islam
ya ibadah kita nih, ibadah khusus kita sholat. Dan sholat ini terdiri dari gerakan-gerakan. Makanya habis gerak enaknya. Di Ramadan, karena kita tahu di Ramadan ini betul-betul bulan yang sebisanya sebanyak-banyaknya kita sholat, ya makanya selain sholat fardu, sholat sunnah kita tegakkan juga. Bahkan di malam hari ada sholat sunnah taraweh dan witir, itu juga kita tegakkan tiap hari. Makanya nyaman banget. Cuman kadang-kadang itu gangguannya biasanya ya, mau sholatnya itu tuh karena mungkin makan kenyang, ya. Makanya segeralah juga berdiri, segeralah berdiri juga gitu. Ya. Karena dengan kita bergerak berdiri ya atau langkah ya jalan di sekitar rumah kita, maka pelan-pelan hormon ini sudah keluar. Makanya kita jadi senang, jadi mau untuk sholat tarawih ya. Nah itu. Ya, jadi itu tips-tipsnya ya. Baik, kemudian ya di dalam otak juga ini saya sering sekali di dalam seminar umum memperkenalkan namanya limbic system. Ya, persis di tengah otak, ini otak yang mengatur emosi. Kalau kita pernah belajar tentang emosi, macam-macam emosi, ya, dia terbagi dua besar, emosi negatif dan emosi positif, ya. Kalau kita bilang nafs gitu ya, nafsu lawwamah, amarah, mutmainnah itu ada di dalam limbic system ini. Bahkan bukan hanya manusia saja yang punya limbic system, hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Makanya manusia itu punya sifat binatang. Inilah perlu kita kelola. Ramadan ini, bayangkan dalam bulan Ramadan, genap antara 29 hari sampai 30 hari, ya otak emosi ini yang kita kelola. Luar biasa nih. Kenapa sih katanya setan kalau di Ramadan diikat? Iya, betul. Ya. Tapi kenapa kita masih mau marah aja, masih mau takut aja ya karena itu bukan kerjanya setan itu karena di otak kita ada otak emosi yang masih ada yang nuansa negatifnya dan itu yang harus dikelola dan dia nggak bisa hilang memang yang betul adalah dikelola. Ya. Kemudian secara psikologis, puasa menimbulkan suasana batin tenang. Karena tadi, otak emosi dikelola. Teduh dan tidak dipenuhi rasa amarah, sehingga menurunkan adrenalin, hormon stres. Jadi di otak tadi ada hormon bahagia, dan ada lagi hormon stres. Hormon stres di mana Bu Aisyah? Ini, namanya adrenalin ini di atas ginjal. Atau orang-orang sering sebutnya anak ginjal. Ya. Di daerah pinggang nih, pinggang kita belakangnya. Coba pegang pinggangnya Bu, masih ada pinggangnya ya? Saya udah nggak ada nih Bu, lurus. Nah di belakang itu ada ginjal dua kita. Ya. Nah di atas ginjal ada anak ginjal, namanya kelenjar adrenal. Ya. Ini isinya hormon-hormon stres. Adrenalin, kortisol, norepinefrin. Memang Allah ciptakan. Dan memang keluar juga sedikit-sedikit setiap hari untuk apa kalau kita waspada. Untuk waspada. Ya, tiba-tiba hujan deras kah, rumah bocor atau gempa kah, ya nauzubillah min zalik, atau banjir bandang, nauzubillah min zalik. Itu hormon-hormon inilah yang membuat tubuh tuh waspada untuk melakukan gerakan-gerakan yang spontan, gerakan-gerakan refleks. Hanya kalau kita marah, ini jadi tambah banyak hormon stresnya, ya kan? Nah, pas puasa itu uniknya amarah itu bisa menurun, bisa ditekan, ya. Karena itu tadi waktu kita saum, semua mekanisme mulai dari hormon bahagia itu keluar, daya tahan tubuh meningkat. Ya, limfosit dan teman-temannya juga meningkat. Maka dari situ saja amarah itu menurun. Nah, kalau amarah menurun, maka hormon stres yang keluarnya dari adrenal juga tentu ya tidak banyak kan? Ya, dia terjaga gitu. Hanya siap untuk kalau ada sesuatu, ya. Nah, karena kalau saat marah, adrenalin ini bisa 20 sampai 30 kali lipat. Kayak apa itu? Memang dia merusak apa Bu Aisyah kalau adrenalin bisa 20 sampai 30 kali lipat?
Kalau hormon adrenalin meningkat, maka akan menimbulkan pembentukan kolesterol dan LDL tadi. Ya, LDL tadi yang kolesterol jahat tadi. Nanti bahaya nih, pembuluh darah kita ini jalannya darah terhambat. Ya, karena dia kolesterol ini dia nanti menempel di dinding. Ya, dinding. Ada menempel di dinding luarnya, ada nanti di dalamnya dinding pembuluh darah ini dia menempel. Ya. Jadi dengan hormon adrenalin terus meningkat karena marah-marah, itu meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah, jantung, otak, sehingga timbul gangguan jantung koroner, stroke, dan lain-lain. Apalagi yang genetik sudah juga membawa ya penyakit atau membawa ya turunan pembuluh darahnya kaku. Ya, pembuluh darahnya kaku. Saya termasuk pembuluh darah arteri koronaria saya kaku karena genetik dari ayah dan ibu. Ya. Makanya saya mencari cara terus sebisanya ya kurangi marah. Karena kalau marah-marah ya atau terlalu capek, wah bahaya itu. Ya, kemudian makan tidak diatur, wah bahaya ini bisa-bisa saya punya pembuluh darah pecah. Ya. Dulu sempat bukan pecah, tersumbat. Kenapa? Makanan juga ya. Apalagi terus juga mau masuk menopause ya, mungkin terlalu capek ngurus pecandu narkoba, bikin ya macam-macam itu. Makanya mulai setelah saya kena light stroke waktu itu, saya mencoba untuk tidak usah semuanya diurus karena udah usia juga. Ya cobalah untuk delegasi, ajarkan anak-anak sebagai regenerasi, ajarkan teman-teman ya, dan alhamdulillah ya. Nah, makanya saya tadi ilustrasinya adalah bahwa saya arteri koronarianya ini memang sudah kaku, itu ibarat selang air mungkin yang kaku banget, yang nggak bisa digulung itu yang tidak lentur ya. Makanya kalau sudah tahu secara genetik selangnya kaku, selang pembuluh darahnya kaku, maka kita jaga hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini dia arteri koronaria itu pembuluh darah yang memberi makan jantung. Maunya sih normalnya kayak gini. Cuman karena makanan-makanan enak nih, apalagi saya orang Makassar nih Bu Ita. Seneng banget makan coto Makassar. Aduh enaknya Bu Ita. Kontrol, Bu. Kondro. Kondro kelapa gading apalagi enak sekali. Bahkan lebih enak dari Makassar. Untung saya Al-Azharnya nggak di kelapa gading ya. Bisa-bisa makan kondro terus. Ya, nah ini sering terjadi sumbatan-sumbatan gini dari kolesterolnya. Ya. Mbak Isa, untuk kita kikis kolesterol ini bagusnya minum apa sih gitu ya? Kolesterol ini hanya bisa dilumerkan lewat minyak. Minyak apa Bu Isa? Ya macam-macam, minyak zaitun, minyak habasut sauda, ya pokoknya minyak. Minyak omega, minyak ikan gitu. Makanya teman-teman yang memang ya sudah seperti saya juga usianya ke atas ya, terus rutin juga itu minum minyak ikan atau minyak zaitun atau habatus sauda ya, pilih salah satu dan rutin ya, agar apa? Agar ini bisa dicairkan. Dia nggak bisa dihilangkan pakai air minum ya. Air minum itu untuk nanti membawa pembuluh darah ini volume airnya banyak sehingga dia jalannya lancar. Tapi kalau lemaknya ini harus dikurangi lewat minyak tadi. Ya. Zaman dulu orang-orang belum ditemukan apa pakai apa? Minyak kelapa yang murni. Nah, sekarang juga apa nama isinya? Virgin coconut oil ya. Itu untuk itu. Ya. Untuk itu. Ya, baik. Kalau udah kaku banget Bu Aisyah, nggak mempan minyak, makanya dokter-dokter sering memberi kita itu yang golongan apa, obat apa, simvastatin, ya. Nah, itu kalau udah minum simvastatin, ya minum aja rutin, ya supaya ini tidak terbentuk lagi, oke? Nah, jadi jantung ini kan dia bekerja luar biasa ya, berdetak setiap hari, memompa darah ke seluruh tubuh. Nanti darah seluruh tubuh juga masuk kembali ke dalam jantung, disaring lagi, dipompa lagi, ya Allah ya Rabb. Nah jantung ini butuh makan, butuh nutrisi. Nah makanannya itu lewat ini tadi, ya arteri koronaria namanya. Kok jadi kayak virus nama corona ya Mbak saya. Iya Mas, Latin tuh senang banget pakai nama corona ya. Nah,
Apa sih yang terjadi? Nah ini, lama-lama ya dindingnya kan menebal tuh. Yang bahaya apa? Itu tadi menyumbat pembuluh darah, menyumbat darah untuk datang ke sel-sel tubuh. Karena darah ini kan bawa nutrisi dari makanan yang tadi sudah dihancurkan oleh lambung tadi kan. Dan juga dia membawa vitamin, bawa mineral, ya, kemudian juga membawa oksigen. Jadi kalau tempat-tempat lain kekurangan darah, itulah mudah tuh, mudah terjadi infeksi, mudah terjadi pegel-pegel, mudah terjadi ya baas, baal dan sebagainya itu teman-teman. Kalau kita udah merasa, aduh, kok kesemutan nih baal ya, itu berarti pembuluh darah ke situnya berkurang, ya. Nah, kemudian puasa melatih manusia untuk tidak berbohong, ya, ya Allah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta, tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah butuh untuk menilai puasanya. Ya, meski ia bersusah payah seharian menjauhi makan dan minum. Nauzubillah min zalik. Ya, rugi banget tuh ya. Udah nggak makan, nggak minum, nggak dinilai karena kita tetap berdusta. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi bohong memang tidak membatalkan puasa, tapi merusak pahala. Ya. Memang apa yang terjadi sih Bu Aisyah kalau bohong itu ya. Nah, di otak nih, ya ini otak kan menghadap ke sana ya. Ini sudah dibelah ya. Ada bagian ungu ini persis di ini nih di belakang dahi kita. Ya, sering kalau keseluruhannya ini disebutnya prefrontal cortex ya keseluruhannya ya. Tapi nanti terbagi-bagi lagi. Ada namanya cortex dorsoprefrontal di sini, ya, persis di sini. Nah, ini nih yang rusak nih kalau kita berbohong. Di sini nih, ya. Berbohong, berdusta, dan bukan hanya berbohong, berdusta ya. Ya, nanti kita lihat lagi. Jadi saat berdusta ternyata dikeluarkan neurotransmitter sangat banyak di daerah limbik atau daerah yang mengatur emosi. Ini tadi daerah mengatur emosi yang ini ya. Jadi neurotransmitternya jadi banyak keluar dari sini ya, dan dia merusak di prefrontal lobe-nya ini. Kalau kita berdusta, berbohong. Ya. Makanya kalau di Quran itu dikatakan kita akan ditarik dari ubun-ubun kita nih kalau kita selalu berdusta. Nauzubillah min zalik. Karena di persis ini ada ubun-ubun. Ubun-ubun ada dua ya. Ubun-ubun yang di sini sama yang agak di sini. Ya, ada ubun-ubun minor dan mayor. Kepolisian itu ada terapi apa? Kebohongan, alat kebohongan itu jadi dari sini ya Bu ya, korteks portofolio. Ya, dipasang di sini nanti dari sini, dari di atas kulit kepala gitu. Ya, di situ. Di sini udah kacau nih kalau suka bohong berdusta nih prefrontal lobe-nya. Ya. Dan memang kalau ya nauzubillah min zalik, kalau kita mungkin rasanya di dunia kita berbohong nggak ada yang tahu kok, nggak ada yang tahu, tapi rusak nanti ini. Dan ini sebetulnya adalah otak ilmu pengetahuan. Jadi prefrontal ini di sini ini semuanya otak ilmu pengetahuan. Ya, otak ilmu pengetahuan rusak juga kalau kita berbohong, rusak juga ilmu pengetahuan kita ya. Nauzubillah min zalik. Ya, dan di akhirat ditarik otak kita dari ubun-ubun sini. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, dan sifat neurotransmitter ini kan merusak ya dan mempengaruhi sistem tubuh lainnya secara negatif. Jadi kalau kita berdusta nih keluar neurotransmitternya dari tengah dulu nih, karena otak. Yang dirusak ini dulu pertama dan setelah itu tubuh yang lain. Ya, itu bahayanya dusta atau berbohong ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ada hal-hal kondisi yang di dalam Islam itu boleh kita berkata tidak jujur. Ya, boleh. Apa biasanya? Untuk mendamaikan seseorang. Mendamaikan seseorang. Seorang istri juga punya pengalaman masa lalu, ya. Dia misalnya punya pengalaman masa lalu yang sangat buruk, ketemu calon suaminya. Dalam Islam juga itu tidak perlu diceritakan semuanya. Ya. Apalagi nggak ditanya. Ditanya aja nggak perlu cerita, kan apalagi nggak ditanya. Diam saja. Karena itu masa lalu. Ya. Karena banyak orang karena terlalu cerita masa lalu yang sekarang udah berubah, ya nanti dihantui oleh orang yang misalnya pasangannya ini atau siapapun itu dihantui oleh masa lalunya si orang. Kan orang ini ya misalnya si orang istri ini sudah tobat, sudah berubah, sudah belajar makin akhlaknya baik. Tapi karena cerita terlalu detail ceritanya lagi si suami terpengaruh. Ya. Makanya mengapa kita diminta ya oleh adinul Islam untuk nggak usah cerita masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu gitu ya. Baik. Nah,
Karena gara-gara berdusta dirusak dulu prefrontal lobe, ya nanti pengaruh juga kepada jantung juga, tensi naik, nafas tersengal, ya. Kondisi tersebut bila berulang dan dalam jangka lama akan merusak kualitas pembuluh darah manusia. Nah, namanya sel endotel itu tadi yang menyusun pembuluh darah tadi, menyusun selang-selang kabel pembuluh darah tadi. Ya, sehingga beresiko timbulnya beberapa penyakit seperti kembali lagi stroke, jantung koroner dan lain-lain. Kenapa bolak-balik stroke jantung? Karena kalau udah kena ini ya, stroke dan jantung dan kemudian aduh ya, saya mau sharing ya karena perlu ya pengalaman itu di-sharing ya. Waktu 2015 saja hanya karena sumbatan ya, bukan pecah, bukan apa ya. Karena itu tadi terlalu banyak ngurus narkoba bertahun-tahun, 22 tahun ngurus narkoba, aduh Masya Allah ya, mereka bukan anak yang mudah diatur, anak yang sudah dibantu pun kadang dia menikam kita dari belakang ya, kadang kita akhirnya yang pengurusnya ini akhirnya sakit juga gitu. Ya, itu nggak enak banget, 3 bulan duduk di kursi roda nggak yang biasanya lincah mau ke sana ke sini, mau ngambil sesuatu aja nggak bisa, ya Allah ya Rabb. Makanya mengapa kalau kita sudah punya juga penyakit hipertensi namanya, karena kita tidak tahu ya, kadang-kadang ini kan genetik dan kemudian kita baru belajar setelah terjadi gitu misalnya ya, disuruh tetap berobat, disuruh tetap minum obat, yang kena sakit jantung juga terus minum obat teratur. Kenapa? Karena yang ditakutkan itu tuh stroke tuh, karena hidup tapi kurang manfaatnya. Ya. Dan kadang kenapa orang stroke marah? Karena dia gemes, pengen mengambil sesuatu, pengen bergerak sesuatu, ya, tapi dia terhalang gitu. Walaupun waktu itu ya saya sangat-sangat gigih untuk berdoa, minta maaf. Sama siapa? Sama diri sendiri. Minta maaf sama kaki saya, minta maaf sama pembuluh darah, minta maaf. Kenapa? Terlalu lalai, terlalu sibuk kerja ya. Maklum masih umur 2015 masih cukup muda lah ya. Ya. Minta maaf. Dan saya juga bujuk-bujuk lagi untuk dia menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Ya, untuk itulah makanya mengapa keluarga saya ini anak-anak terutama ya sangat-sangat atensi pada ibunya untuk lebih baik ibu kerja di rumah seperti sekarang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini stroke dan jantung ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Ya, dia hidup tapi manfaatnya berkurang. Walaupun sebetulnya dalam konsep Islam seseorang yang kena stroke juga ya, karena banyak orang awam bilang kenapa sih nggak sekalian meninggal? Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Di dalam konsep Islam, orang juga yang terkena stroke dan belum juga meninggal misalnya, tetapi hidupnya manfaatnya berkurang misalnya karena dia tidak bisa mandiri, itu adalah sebagai kafarat. Ya. Justru untuk membersihkan sehingga pada saatnya nanti meninggal dia sangat bersih dan langsung Masya Allah mendapat kebaikan-kebaikan di alam barzah. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua atau pasangan hidup yang stroke, itu saking Allah menyayanginya untuk dibersihkan lagi ya, agar nanti setelah meninggal dia sangat cantik main di alam barzahnya ya. Baik. Berpuasa melatih untuk tidak berkata kotor dan bertengkar. Nah, area yang rusak juga sama di prefrontal lobe ini ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di saat seseorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan bertengkar. Ya. Jika ada seseorang memakinya atau memukulnya, maka hendaklah ia mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Ini latihan banget ini 30 hari. Ya, latihan, ya. Diulang-ulang latihannya tiap tahun, Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, senang menginfakkan harta, sedekah dan puasa ternyata meningkatkan stimulasi yang namanya nucleus accumbens. Ya. Nah, di sini juga ada pusat rasa bahagia. Selain tadi pituitary, ya, kelenjar pituitary kan ini nih. Di sini juga ada pusat rasa bahagia namanya nucleus accumbens. Kenapa orang pada saat menginfakkan hartanya, mensedekahkan, bahkan sedang puasa, itu kok dia bahagia.
itu di sini ada tambahan pusat rasa bahagia yang terstimulasi dengan ya perilaku-perilaku yang kita lakukan ini. Walaupun memang di luar Ramadan kita bisa saum memang Senin Kamis itu luar biasa banget, bisa menginfakkan dan mensedekahkan harta, tetapi di Ramadan itu sangat-sangat lagi kita mengeluarkannya itu dengan senang karena ya latihannya ini luar biasa. Karena dicontohkan oleh Rasulullah di Ramadan, Rasulullah itu sangat dermawan. Di luar Ramadan Rasulullah sangat dermawan, pas Ramadan sangat dermawan. Very 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 dermawan. Ya, maka kita yang mengidolakan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya tentu juga harus seperti itu. Paling tidak di Ramadan melatih. Nanti kalau di Ramadan terlatih di bulan berikutnya itu alhamdulillah akan terjadi sebuah habit. Ya, dan ada tambahan gembira nih dari sini. Ada dua jadi sini dan sini. Kan asik ya, Insya Allah. Pokoknya kalau teman-teman lagi kesel gitu ya, nggak tahu bagaimana caranya, mau ngomong sama teman nggak tahu, mau ketawa sendiri nggak enak, mau senyum-senyum sendiri nggak enak, udah langsung sedekah aja. Sekarang kan sedekah enak kan, nggak perlu keluar rumah ya, kita tinggal klik ya, tinggal pokoknya luar biasa deh. Nah, sholat malam, sholat tarawih ini bila ditinjau dari ilmu neuroscience juga menunjukkan hasil yang menakjubkan. Bila mana seseorang rajin sholat malam, maka akan dikeluarkan neurotransmitter yang menstimulus turunnya hormon kortisol. Tadi kortisol ini kan tadi tuh yang di anak ginjal tadi. Anak ginjal itu atau kelenjar adrenal kan tiga hormon tadi ya. Hormon stres tadi ya, adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Ya. Adrenalin tadi sudah diturunkan lewat puasa, ya, lewat sholat malam, si kortisolnya diturunkan. Ya. Sehingga daya tahan tubuh membaik dan pikiran lebih tenang dibanding yang tidak rajin sholat malam. Ya, dan tentunya mendapat pahala yang melimpah. Ya, pahala itu kan keberuntungan. Ini baru satu saja dari jutaan keberuntungan kita sholat malam, Masya Allah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, ya ini sholat malam pada bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, ya Allah. Kalau anak-anak lagi malas-malas terawih gitu ya, kita inget-ingetin ini, nah ayo terawih yuk. Ya, kenapa Bu? Banyak keuntungannya, nah banyak banget. Ibu kalau cerita itu nggak cukup 2 jam keuntungan kita lakukan sholat malam, ya, dan dosa-dosa kita yang lalu diampuni, nak. Karena kalian sudah besar, ibu nggak tahu gimana caranya bantuin ngampurin dosa-dosa yang lalu kalau nggak cuman ngajak untuk melakukan sholat ini, nak. Anak-anak senang juga kalau kita omong seperti itu. Yang penting nggak ngegas, yang penting juga nggak menghina mereka, nggak meremehkan mereka. Namanya juga latihan. Kita juga melatih anak-anak. One day dia akan auto sholat, ya, terutama auto sholat malam, ya, otomatis. Nah, kemudian ini yang paling depan ini di otak ini sering disebut lobus frontalis karena di front, ya, di sini. Ya, ada kanan, ada kiri. Nah, di sinilah al-ilmu, pengetahuan di situ, pengalaman-pengalaman di situ, kebiasaan-kebiasaan juga di situ, ya. Apa yang terjadi sih Bu Aisyah di dalam itu tuh ada apa? Di dalam ini seluruh otak itu ada sel otak. Sel otak. Sel otak tuh kayak apa sih Bu Aisyah? Sel otak itu, ini ujungnya sel otak ini ya, saya kasih lihat ya. Ini satu ujungnya saja. Dan ujung seperti ini untuk satu neuron ada 20.000. Dan neuron kita 100 miliar. Satu neuron kerjanya kayak komputer yang tercanggih. Kabel-kabel itu setiap ada informasi, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan, terjadi koneksi atau sambungan. Apa yang terjadi Bu Aisyah sambungannya itu? Ada istilahnya kalau teman-teman pernah dengar neurotransmitter, zat kimia. Jadi ada 2 istilah zat kimia ya, neurotransmitter dan hormon. Itu dua-duanya zat kimia. Nah, kalau neurotransmitter itu zat kimia yang di ujung-ujungnya saraf itu di otak kita dan di badan juga, yang kalau kita ada mendapat info, dia terkoneksi dengan saraf yang lainnya. Nah, jadi keluar dia gini. Kok kayak petir Bu Aisyah? Iya, saking cepatnya keluar itu maka terjadi peristiwa fisika di sini. Ada listriknya.
Makanya kalau teman-teman pernah dengar seorang anak kalau kita bentak dan nanti otaknya sarafnya angus karena ini. Kalau kita membentak anak apa ya ya membentak orang lain gitu itu lebih dahsyat lagi listriknya keluarnya. Maka kadang yang sebelah sini nggak tahan hangus gitu ya. Kalau terlalu keras atau terlalu membentak keras atau nasehatin anak sambil ngegas yang bikin dia luka, maka ada istilahnya luka pada saat dia masih kecil atau luka pada pengasuhan kecil, ada istilahnya inner child. Ini seperti yang terjadi. Ya, nah, sekarang saya mau cerita lagi tentang neurotransmitter ini dengan kaitannya apa? Ya, latihan di Ramadan ini. Ya, dalam 1 bulan antara 29 hari sampai 30 hari, terjadi latihan-latihan yang berulang setiap tahunnya. Maka ada sambungan-sambungan neuron yang berulang setiap tahunnya di dalam otak kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nih, saat seseorang dalam melaksanakan puasa selama sebulan, maka akan terjadi sambungan koneksi neuron, ya. Dan kalau misalnya tahun ini ya melaksanakan ibadahnya lebih bagus dari tahun lalu, dia ada membentuk rute baru lagi di otaknya. Ya. Nah, kalau dalam ilmu neuroscience terkenal dengan istilah plastisitas dan neurogenesis. Ya. Jadi di otak kita yang bagian merah ini, lobus frontalis ini, kan setiap tahun memang Ramadan. Tapi karena orang yang setiap tahunnya Ramadannya terus meningkat, baik meningkat kepahamannya, meningkat kesadarannya, meningkat amalannya, maka sambungannya yang dulu sudah terbiasa untuk saum Ramadan atau ya melakukan hal-hal di Ramadan udah terjadi kan. Tapi ada tempat baru lagi yang tersambung. Ya. Kemudian kita dilatih, bayangkan 1 bulan untuk ya tidak berkata dusta, tidak berkata kotor, tidak bertengkar. Maka sel-sel otak yang ada di neuron ini, lobus frontalis ini kan tersambung-sambungnya bagus ya. Bagus. Walaupun mungkin ada maaf orang-orang yang pernah misalnya ya pasien kami pecandu narkoba ya. Kan orang yang pernah pakai narkoba di lobus frontalisnya ini ada pengalaman dia sewaktu menjadi korban. Artinya ada sambungan neuron yang dia berbulan-bulan atau bertahun-tahun menjadi korban. Tapi di Ramadan dia juga ya apalagi yang sedang direhab ya, dilatih untuk berbuat kebajikan, dilatih untuk tadi ya puasa, sholatnya ditambah dengan sunnah, ada sunnah sholat malamnya juga ya. Dilatih untuk tidak berbohong, dilatih untuk tidak berkata kasar, berkata kotor, tidak dilatih untuk ya tidak bertengkar, misalnya gitu ya. Itu akan terjadi sambungan tempat yang baru itu, rute yang baru. Tapi yang lalu-lalu nggak hilang ya Bu Aisyah? Nggak hilang. Nggak hilang. Makanya mengapa kita sebisa mungkin juga ya anak-anak sejak kecil juga ya punya pengalaman yang baik-baik aja. Kalaupun dia ada pengalaman mau mempelajari pengalaman buruk seseorang, jangan terjadi pada dia. Misalnya anak-anak kami, dia melihat pasien-pasien ibunya kena narkoba. Dari situ dia belajar, di otaknya dia juga belajar, oh narkoba itu bahaya ya. Nggak perlu kita menjadi seorang pecandu, baru oh narkoba itu bahaya. Karena di otak kita juga ya diberikan tempat yang terutama yang di depan ini untuk nasihat-nasihat dan kisah-kisah. Termasuk kisah-kisah orang yang sukses, kisah-kisah orang yang baik, itu harus dia tahu juga. Gitu. Kita tahu juga. Di Ramadan ini ada waktu untuk kita mengulang kisah-kisahnya para nabi, kisah-kisahnya para rasul, wabil khusus Rasulullah SAW, kisahnya ummahat mukminin, ya Khadijah radhiyallahu an, Aisyah, Fatimah dan sebagainya, kisah-kisahnya para sahabat. Itu supaya kita juga ada sambungannya ini makin bagus di sini. Memangnya untuk apa Bu Aisyah sambungan-sambungan ini? Ya, ini nanti informasi yang di otak sini, ya ilmu-ilmu yang di sini dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam Ramadan, dia akan jalan di badan kita. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat sistem saraf.
Ini sistem saraf ini dari otak ke belakang dulu nih. Namanya sistem saraf pusat, ya. Central nervous system. Dia jalan di tulang belakang. Nah, kalau kita bilang sumsum tulang belakang, itu kabel-kabel saraf sebetulnya. Dari tulang belakang jalan kabel-kabel ke seluruh tubuh. Ya. Namanya peripheral nervous system, sistem saraf tepi. Ya. Dan sistem saraf ini kalau dianalogikan itu kayak kabel listrik. Kalau pembuluh darah kayak selang air. Kalau sistem saraf kayak kabel listrik, jalan listrik di sini. Untuk apa? Ya untuk jalan apa yang ada isi di otak itu yang selama ini kita sudah masukkan. Ya, jadi semua kata-kata, kalimat, dan pesan serta kebiasaan yang tersimpan di otak ini akan jalan ke seluruh tubuh untuk membentuk akhlak. Sehingga badan ini melakukan akhlakul karimah. Dari hasil apa? Dari hasil ya ucapan-ucapan juga yang kita ucapkan, penglihatan dari mata, dari telinga dan memori yang di otak. Dan juga kebiasaan-kebiasaan. Baik. Berarti udah 52 kali ya menjalankan Ramadan, walaupun bayi mungkin kita belum latihan ya. Waktu usia umur ya 5 tahun kan gitu. Berarti kan sudah buat diri saya 47 tahun bolak-balik ya kita berpuasa. Maka itu kabel-kabel saraf di sini kan terbentuk insya Allah ya. Tapi kalau tidak bertambah kualitasnya, tidak bertambah kita punya ya aktivitas di Ramadannya, ya maka ya puasanya ya yang terjadi akhlaknya ya kayak dulu-dulu aja, ya nanti rugi karena nggak bertambah, tidak bertambah ada rute baru di otak kita, ya, plastisitas baru di otak kita, rugi nanti akhlaknya ya tidak bertambah baik, tidak bertambah ya mulia, oke. Jadi inilah sebetulnya yang kenapa Allah memberikan ya latihan terus-menerus setiap tahunnya di Ramadan. Ya. Kemudian nanti otak memberi pesan pada siapa? Pada jantung. Karena beberapa kali saya cerita tentang jantung, jantung ini ada otaknya juga. Ya. Makanya disepakati oleh para ulama dan para ilmuwan yang belajar tentang tubuh manusia, kolbu itu jantung. Kenapa di jantung itu ada otaknya? Dan di otak di jantung juga itu juga menyambung-nyambungkan neuron, menyambung-nyambungkan ya informasi, termasuk habituasi, termasuk kebiasaan. Jadi kalau anak-anak dari kecil kita ajarkan kebaikan, maka selain di otaknya terjadi sambungan memori kebaikan, di jantungnya juga ada. Memang sebelah mana Bu Aisyah bukannya jantung cuma memompa darah. Jadi di otot jantung itu ada sel-sel otak. Terutama ini yang di bagian atriumnya, terus atau orang kalau bahasa Indonesianya serambi kanan, sama dorsoventrikal, jadi bilik yang di belakang itu ada. Jadi dikatakan jantung ada otaknya sendiri, Masya Allah. Makanya otak kadang-kadang lagi pusing mikirin sesuatu, jantung ngomong sama otak, hey otak. Makanya sering kita sebutnya suara kolbu. Ya. Karena yang suka nganalisa otak, kalau jantung kan dia nggak menganalisa. Ya, otak yang suka harusnya saya gini nih. Ya, wah harusnya dinaikin nih mumpung Ramadan nih. Korma kita naikin aja nih mahal. Nah, itu kadang otak suka gitu kan analisa. Nanti jantung yang ngomong, ini walaupun memang Ramadan tapi ini kan lagi pandemi. Ya, kasihan kalau misalnya harganya dinaikin. Nah, kurang lebih begitulah percakapannya. Ya. Kesel sama seseorang, sama keluarga kita kah? Ya, kita ya mau nggak mau ya kadang-kadang waktu berinteraksi kita kesel mungkin karena perilaku dia, perangai dia ya. Tapi kan karena kita di Ramadan ini selalu diingatkan untuk memaafkan orang. Ya. Walaupun orang itu belum memaafkan, nggak apa-apa kita aja dulu. Kenapa? Karena supaya kita yang sehat duluan. Baik otaknya dan kolbunya, Masya Allah. Ya. Nah ini dia nih jantung ini. Ya, ini jantung ini luar biasa ya. Selain dia berdetak saja itu udah luar biasa. Apalagi ditemukan tahun 91 oleh Dr. J. Armour ya,
Andre Armour bahwa di jantung ada otaknya. Luar biasa, ya Allah ya Rabb. Ya. Makanya kadang-kadang kita selalu pegang dada kita. Untuk apa? Kita mendoakan diri kita tuh, kita ya, taruh tangan kanan di atas jantung. Ya, ya Allah, saya kirimkan kolbuku ini, Al-Fatihah ya Allah. Dan sebut namanya lengkap ya. Ya Allah, saya kirimkan kolbuku Aisyah Taimuria binti Dahlan Hussein, Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya ini terekam. Kok bisa terekam? Kan lewat tangan. Kan kita ada ngomong dari mulut. Ya, ada ngomong dari mulut, sistem saraf juga jalan ke sini kan. Dan jangan salah, tangan juga pada saat kita letakkan di atas kolbu kita, di atas jantung kita, di sini, di kulit-kulit dada ini ada pori-pori yang menyerap apa yang kita lakukan. Ya, Masya Allah. Dan tentunya ya inilah yang nanti membuat seseorang antara kolbu dan otaknya bersinergi dan akhirnya ya senantiasa membentuk akhlak yang baik atau akhlakul karimah ya. Jadi kesehatan fisik dapat, kesehatan mental dapat, dan itulah Ramadan.